Barokah wa qiyamal lailihi tatawwu'a wa siyama naharihi wajiba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitur Rahman, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul ceramah subuh pagi ini 3 al. Berapa hari? 3 al. 3 al ini bagian daripada proses yang Allah buat melalui ibadah puasa untuk memanusiakan manusia. Yang pertama, agar manusia menjadi manusia. Sebagai referensi ceramah saya 3 al dari kitab Nasoih Diniyah wal Wasoya Imaniyah karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al yang pertama, Allah yuksiral akla bil laili. Melalui ibadah Ramadan, Allah menginginkan makhluk yang bernama manusia benar-benar manusia. Jangan sampai ada label pada diri manusia itu sifat-sifat yang tidak seharusnya ada pada diri manusia. Selepas hujan hari Jumat, banyak orang mau ibadah jalan kaki. Sementara jalan selepas hujan, banyak air yang mengantong. Ada kendaraan memacu dengan kecepatan tinggi sehingga orang yang mau ke masjid itu bajunya kena percikan air kotor. Lalu apa yang dibilang oleh orang yang terkena percikan air tersebut? Karena orang yang tadi memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak punya pri kemanusiaan. Manusia tapi tidak punya pri kemanusiaan. Maka sering kita dengar ada orang bilang setan, anjing, babi, apalagi dah tuh. Allah tidak mau memiliki hambanya diberi label-label yang tidak baik, yang kurang bagus. Maka Ramadan, puasa 1 bulan, Allah sedang membuat makhluknya, hambanya, manusia agar menjadi manusia. Jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Siang puasa, kenapa malam tidak boleh makan banyak? Allah sedang mempersiapkan kita menjadi manusia yang sempurna. Sebab kalau tidak diatur oleh aturan agama, selepas Ramadan masuk bulan Syawal, manusia punya sifat rakus terhadap makanan. Rakus bukan sifat yang ada pada manusia. Rakus itu sifat yang mazmumah, tercela.
Maka Allah tidak mau ciptaannya itu tercela. Dia ingin ciptaannya manusia sebagai manusia yang mahmudah, terpuji. Maka disuruh untuk tidak terlalu banyak makan agar kita manusia merasakan nikmatnya saat berhubungan dengan Sang Pencipta. Hubungan vertikal melalui ibadah, sholat tarawih. Kalau makan terlalu banyak, kalau perut ini terlalu penuh makanan, waktu buka lontong 3, bakwan toge 5, kolak semangkok, es buah 1 gelas besar, nasi sepiring, sop 1 mangkok, sate 30 tusuk. Maka jika perut sudah melampaui batas, dia tidak merasakan nikmatnya saat menjalin hubungan kepada Sang Pencipta melalui ibadah. Ramadan tidak terasa nikmat, karena kalau perut sudah penuh makanan, mata yang besar tidak lagi besar, dia mengecil. Kaki sebagai tumpuan tubuh badan manusia, kalau perut sudah terisi makanan, lutut seperti tidak ada tulangnya, tidak lagi semangat beribadah. Maka Allah didik melalui ibadah Ramadan, jangan terlalu banyak makan di waktu malam, agar nanti Syawal kita tidak punya sifat rakus. Maka dianjurkan, disunnahkan buka puasa itu menunya kurma. Rasulullah kalau buka itu birutobin witron, 3 butir korma. Kenapa korma? Berdasarkan hasil penelitian para ahli gizi, itu buah kurma memiliki kadar gula yang cukup untuk mengembalikan kondisi tubuh manusia setelah beberapa jam tidak terkena asupan makanan dan minuman. Maka jika buka dengan buah kurma lebih dulu, itu fisik tubuh kembali cepat segar. Tapi kalau martabak isi ketan hitam sama martabak apa? Iya, kacang, terlalu penuh perut, maka dikhawatirkan oleh Sang Pencipta, nanti ada ciptaannya, ada makhluknya, ada manusia, tapi memiliki label-label yang tidak pantas dimiliki manusia. Rakus. Rakus itu bukan sifat manusia, sifat binatang. Maka ada binatang yang rakus. Kalau udah dia menguasai hutan, apa aja yang ada menjadi bahan santapannya. Harimau, penguasa hutan. Maka jika ada seekor sapi, kerbau, kambing, menjadi santapan harimau. Tidak cukup 1 ekor. Hari itu yang akan menjadi mangsa harimau penguasa hutan bisa beberapa hewan kurban
yang biasa dijadikan umat Nabi Muhammad pada Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, alla yuksirul akla bil laili, jangan terlalu banyak makan di waktu malam agar kita merasakan nikmatnya ibadah, agar kita tidak punya label rakus. Saat ada pesta pernikahan di Gedung Sudirman sini, kita lihat ada tamu masuk di ruang VIP, semua makanan yang ada dia makan. Bakso, somai, sotomi, zupa-zup, kambing guling, selendang mayang, semua dimakan. Tamu yang lain melihat, ya Allah, itu orang rakus amat. Kalau rakus apa aja dimakan. Manusia kalau udah rakus, rumah sakit dimakan, aspal dimakan, tanah kebun dijual punya orang, besteran dimakan, rakus. Allah tidak mau punya hamba punya label-label yang tidak terpuji. Maka Ramadan 1 bulan Allah didik untuk mewarnai kehidupan 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Makan boleh, tidak dilarang, tapi jangan berlebihan. Kata Allah, Qulu washrabu wa la tusrifu. Ini kayaknya kekenyangan nih jamaah nih. Sahurnya kayaknya melebihi ukuran nih. Bilang Allahnya kayaknya dalam. Allah. Saya tadi malam ceramah di kampung Bekasi Pedalaman. Ceramah Ramadan tapi selesai tarawih 10:30 baru selesai tarawih, 1 juz setiap malam. Ceramah 1,5 jam sampai 11:30. Begitu pulang ceramah lewat belakang karena ada kiriman air dari kali Cikeas meluap banjir. Jadi lewat pemakaman di belakang masjid. Saat saya lewat ada suara seperti tadi, Allah, sama dah. Saya jadi takut pulang. Bilang Allahnya yang semangat. Qulu washrabu wa la tusrifu. Inna Allah la yuhibbul Enggak dilarang makan oleh Allah, oleh agama. Kulu, silahkan makan. Washrabu, silahkan minum. Tapi yang dimakan halalan thayyibah. Yang diminum halalan thayyibah, udah halal, bikin pertumbuhan badan jadi sehat. Bukan yang dilarang agama, bukan yang ada alkoholnya. Kalau itu merusak diri manusia. Brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka A, Opel BK, Magadon, heroin, putonyi, ming tripping, ngeboat, topi miring. Ya Ustaz, Quran aja hafal, hadis aja hafal, apalagi merek minuman kecil. Belajar akidah karya Habib Usman Mufti Betawi, sifat 20 sifat aja hafal, apalagi merek bedak ibu-ibu pakai itu.
Cuman 12 merek yang mahal. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Spon, NR, Latulip, Merbella, Tulji, Pixi. 12 pipa nggak masuk harga mahal. Pipa 3.500. Ya. Tapi bagus pipa. Kalau ibu sering pakai pipa, usia yang 60 ke atas, jadi tambah lesung pipinya. Jangan dibilang keriput, nggak enak. Lesung pipinya tambah. Silahkan makan, silahkan minum, tapi halalan thayyibah. Udah halal, bergizi, baik untuk pertumbuhan badan. Saat berbuka silahkan makan, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka kepada orang yang suka berlebihan. Kalau overdosis makan saat buka, ketika ruku keluar lagi tuh, karena terlalu penuh. Kantong makan, kantong minumnya keluar saat ruku dan sujud. Maka agama sudah mengatur itu. Jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Maka sunnah abdolnya buka puasa itu biru tobin witron, dengan 3 butir buah korma. Fa'in ajaza, kalau tidak ada, kalau tidak terbiasa buka menunya buah korma, cari makanan yang warnanya mirip korma, gemplong. Makan datu ganjil 9, 7. Tapi gemplong pasar rumput, bukan gemplong Ciawi. Kalau gemplong Ciawi keluar tol saat kita mau ke puncak, pinggir jalan saat macet, banyak tuh yang jual di kantong plastik. Kecil-kecil. Kita taruh di pila 1 jam aja udah mengeras seperti batu. Karena gemplongnya itu buat nakol kucing di pila. Itu yang pertama, silahkan makan tapi jangan berlebihan. Diatur puasa Ramadan agar kita tidak punya sifat tercela, sifat rakus. Yang kedua, alla yuksiran nauma bin nahar. Yang kedua, jangan terlalu banyak tidur di waktu siang. Udah malamnya tarawih, qiyamul lail, tadarrus, jam 3 udah bangun sahur. Kenapa siang diatur agama jangan terlalu banyak tidur? Sebab kalau banyak tidur di waktu siang akan kehilangan kesempatan merasakan pahit getirnya leher saat haus. Akan kehilangan rasa laparnya perut karena kosong dari makan. Makan saat kita sahur itu jam 4. Sahur itu afdolnya di akhir waktu. Kalau imsaknya 4:30, sahur afdolnya jam 4. Karena agama mengatur afdol makan sahur di akhir-akhir waktu. Sebab makanan yang kita makan saat sahur itu bertahan dalam perut hanya 7 jam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka orang berpuasa itu rata-rata mulai terasa sakit perutnya jam 11, jam 12. Maka kalau zuhur itu di masjid banyak orang yang tengkurap. Karena perutnya udah kosong dari makanan.
Untuk menutup rasa sakit, dia tidur sambil menanti waktu zuhur. Lalu apa yang memberi kemampuan sampai datangnya waktu buka? Satu, karena ada iman, karena ada keyakinan. Dia yakin tidak ada orang meninggal dunia gara-gara puasa. Justru puasa itu jadi sehat. Kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah niscaya sehat. Dokter pribadi yang ditugaskan oleh negara, yang gajinya ditanggung sama Baitul Mal untuk menjaga kesehatan Nabi Muhammad, enggak sakit-sakit. Itu dokternya sampai mengundurkan diri, berhenti. Karena enggak pernah memberi resep, memberi obat. Karena nabinya enggak sakit-sakit. Karena Nabi Muhammad puasa di setiap Senin dan Kamis. Kita puasa Ramadan, Allah wajibkan. Bukan hanya umat Nabi Muhammad. Dari zaman manusia pertama, Nabi Allah Adam alaihi salam. Apa latar belakang Allah mewajibkan Nabi Adam itu puasa? Karena ketika Nabi Allah Adam alaihi salam melanggar larangan Allah di sorga, kata Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wah, udah kehabisan nih waktunya. Udah ya dulu ya. Udah. Lanjut. Tadi saya udah bisik-bisik 20 menit aja. Udah Bu ya? Bu. Udah ya? Pohon salam di pinggir sumur. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain panjang umur. Ya Rabbal. Pohon salam banyak di Pluit. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain pulang dari sini nanti di jalan nemu duit. Udah jangan pakai komentar, mana mungkin, mana mungkin. Bagi Allah segalanya mudah. Kalau Allah udah berkehendak, ada seorang wanita, seorang ibu hamil, tak ada suaminya, Siti Maryam. Allah yang berkehendak. Di rahimnya ada Nabi Allah Isa alaihi salam. Cuma orang sekarang masih nurut Siti Maryam aja. Hamil nggak ada suaminya. Minum cendol tu ayah kelapana, perut bejendol tu ayah bapakna. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Fakula minha radan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ini historis puasanya Nabi Adam. Allah berpesan, Adam tenang-tenang tinggal di sorga bersama istrimu Hawa. Kita kalau rekreasi ke daerah Jawa Barat, tenang. Kenapa? Adem. Suasananya sejuk, Puncak, Cianjur, Ciamis, terus. Rata-rata orang yang tinggal di daerah sejuk, adem, dingin, itu kulitnya putih-putih.
Itu kalau gadis Cianjur umur 19 tahun putih. Udah nggak usah dibayangin. Dibayang. Itu Nabi Adam ketika tinggal di sorga putih kulitnya. Tapi ketika ia melanggar larangan Allah, Allah udah bilang wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon huldi ini, apalagi makan. Deketin aja jangan. Dibisiki setan. Adam dan Hawa makan buah huldi. Fa'akhrajahuma, akhirnya dua-duanya dikeluarin tuh dari sorga ke dunia. Maka karena ada dosa melanggar larangan Allah, kulitnya berubah. Nabi Allah Adam ketika ke dunia turun ke India, warna kulitnya hitam. Maka orang India banyak kulitnya hitam. Itu yang namanya Rahul, Anjeli, itu artis yang populer yang kalau nyanyi Hamko habite duralo, itu warna kulitnya hitam manis. Karena dulu Nabi Adam keluar dari sorga putih karena melanggar larangan Allah, dosa, jadi kulitnya menghitam. Untuk menghilangkan dosa itu disuruh puasa Nabi Allah Adam. Karenanya Allah firmankan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga Allah wajibkan puasa terhadap orang-orang yang sebelum kamu. Jadi Allah perintah Nabi Adam itu puasa 3 hari. 3 hari puasa Nabi Adam penebus kesalahan dan dosa diabadikan oleh umat Nabi Muhammad dengan istilah puasa di hari Ayyamul Bid. Ayam beberapa hari, 3 hari. Bid itu artinya putih. Maka jika bapak punya istri warna kulitnya hitam, suruh sering-sering puasa Ayyamul Bid. Itu historis puasa Nabi Allah Adam alaihi salam untuk menghilangkan kesalahan dan dosa. Maka puasa umat Nabi Muhammad juga, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, karena iman, maka yang dipanggil ya ayyuhalladzina aman, wahai sekalian orang yang beriman. Panggilan khusus. Panggilan itu ada yang sifatnya umum, ya ayyuhan nas. Itu umum, semua manusia dengan latar belakang keyakinan yang berbeda-beda. Yang namanya manusia, ya ayyuhan nas, itu turunnya di Mekah, Makkiyah disebut. Kalau ya ayyuhalladzina amanu turunnya di Madinah. Maka yang dipanggil berpuasa itu orang yang beriman. Tapi historis puasa sudah ada sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Puasa diwajibkan cuma 1 bulan. Itu juga mulainya min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ketika mau terbit matahari dan terbenam matahari, selesai buka puasa. Tapi umatnya Nabi Musa puasanya 40 hari dalam sebuah riwayat. Sahurnya hari pertama, bukanya hari terakhir. Udah didesain oleh Allah, fisik Nabi Musa dan umatnya itu memang kuat-kuat. Sebab
Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun, orang kuat juga, nggak pernah sakit Fir'aun. Maka jangan bangga kalau nggak pernah sakit Fir'aun. Allah beri kekuatan fisik. Nabi Musa itu seandainya ia lepaskan tangan memukul orang, orang itu baris 20 orang. Dipukul yang terdepan tapi bisa roboh 20 orang. Allah buat seperti itu karena menghadapi Fir'aun serta pengikutnya yang keras-keras. Sampai umatnya bilang, Musa, aku baru mau beriman kepadamu jika engkau mampu memperlihatkan kepadaku Tuhanmu. Masya Allah. Aku baru mau beriman kepadamu, percaya kepadamu Nabi Rasul Allah, kalau kau bisa menunjukkan Tuhanmu di hadapanku. Ditantang sama umatmu. Itu kuasa Allah beri kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Puasa yang panjang. Kita umat Nabi Muhammad ya cuman beberapa jam. Kalau kita ke Eropa panjangan lagi. Ada yang 19 jam. Ada yang 20 jam. Ada yang 21 jam. Itu di Sudan. Itu di Maroko. Udah panas. Kemarin saya di Mekah itu. Jumat pertama malam Kamis Tarawih. Itu sholat Jumat. Panasnya 47 derajat Celcius. Saya lihatin pori-pori tangan saya nih keluar keringat sebesar jagung. Kata anak saya nyusul dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Nyusul dia paket umroh yang 18 hari karena lagi libur. Jadi ketemu di Mekah. Begitu sholat Jumat di halaman luar, karena 10 pertama itu manusia udah kayak ibadah haji. Jadi panas 47, pori-pori tangan saya keluar keringat itu besar-besar, sebesar jagung. Kata anak saya, ayah, kita cari yang bisa ada rasa ademnya ayah. Saya bilang di sini aja. Nanti neraka akhirat lebih panas dari ini. Anak saya kata gitu, iya. Khutbahnya hampir 20 menit. Panasnya 47 derajat Celcius. Alhamdulillah. Itu khotib, itu imam bijaksana. Khutbahnya panjang. Salat Jumat selesai Fatihah. Kuliah sama kulhu. Jadi nggak terlalu lama. Alhamdulillah. Jadi yang kedua, Allah yuksiron nauma bin nahar. Jangan terlalu banyak tidur di waktu siang agar kita merasakan haus dan lapar. Justru saat kita merasakan haus dan lapar itu sirnya puasa. Allah berharap dari ada rasa lapar dan haus timbul tuh pertanyaan-pertanyaan muncul. Ya Allah, saya puasa baru 10 hari. Kok sepertinya udah 1 bulan ngerasain lapar dan haus. Padahal kalau saya beli makan siang di Sederhana sini Sudirman, bisa saya makan. Tapi kan keimanan dimanapun Allah melihat kita, itu yang membuat kita bertahan. Bagaimana tuh mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan? Dari rasa lapar haus itu Allah berharap timbul adanya rasa belas kasih kepada sesama. Ada kepedulian.
ada kepekaan. Kalau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk menutupi kebutuhan hidup, mereka sampai rela kuli nyuci. Sementara yang berkemampuan malah nyuci uang. Makanya ada yang mencurigakan 300, sekian triliun. Beritanya lagi rame. Tapi saya nggak mau membawakan dalam ceramah karena itu bukan bagian saya. Biar bagian Mahfud MD dan Sri Mulyani. Jadi judul ceramah subuh hari ini, Allah yuksirul akla bil laili, jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Allah menginginkan agar kita tidak punya sifat rakus. Yang kedua, Allah yuksirun nauma bin nahar, jangan terlalu banyak tidur di waktu siang agar kita merasakan pahitnya haus, agar kita merasakan sakitnya karena kosong perut dari makanan, sehingga timbul belas kasih untuk berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan sebelum saya tutup doa, saya mohon satu Fatihah. Umat Islam yang domisili di Jakarta sedang dalam suasana duka. Ketua Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar, tadi malam jam 24.00 menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pertamina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa qira'atana ya ilahal alamin. Allahumma ja'alna fi hadhihi syahril mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.